Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Selamat datang di SMP Nasional Denpasar. Kita bergabung di sini untuk belajar dengan guru-guru yang ada di SMP Nasional, khususnya Bapak beserta guru-guru yang lain untuk belajar matematika. Di kelas 7 SMP Nasional nanti akan diajari oleh 3 orang guru. Untuk yang tampil pertama mungkin Bapak sendiri, nama Dewa Maditaman Sumadi, asal dari Kuntung, dan sudah pensiun seharusnya, tapi Bapak masih tetap disuruh mengajar di sini. Baik, Bapak tanya dulu sebelum Bapak lanjut ke materi matematika, siapa yang tidak suka matematika atau mungkin yang menganggap matematika itu susah? Baiklah. Yang pertama, modal belajar matematika itu harus tahu operasionalnya bilangan yang sering anak-anak dengar dari orang tua, dari guru, dari rekan-rekan yang mungkin yang lebih dewasa, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu modal dasar untuk belajar matematika. Nah, Bapak ingin tunjukkan sekarang teknik gampangnya untuk belajar matematika. Yang pertama, kita harus hafal dulu perkalian dasar 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 10. Kalau itu anak-anak sudah gampang, maka anak-anak akan gampang menjalankan perkalian susun dan pembagian huruf. Nah, itulah modal utama. Siapa yang bisa mengerjakan soal yang di papan? Ya, silakan anak-anak kerjakan dulu, nanti kita cek bersama jawabannya, siapa yang sudah bisa, siapa yang belum bisa, di mana kesulitannya. Silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, mari kita cocokkan jawabannya yang anak-anak punya dengan Bapak. Jelasnya dibantu oleh anak-anak. Kita mulai perkalian susun yang mengalikan 237 kali dengan 45. Nah, kenapa Bapak tadi mau bilang modal dasarnya perkalian? Maka anak akan menjumpai di sini perkalian dasar. Ya, kita kalikan yang pertama itu adalah 7 kali 5. Berapa anak? 7 kali 5? Baik, 7 kali 5 adalah 35. Yang ditulis 5-nya, 3-nya kita simpan. Benar? Oke, kita lanjutkan. Maka 5 ini setelah dikalikan 7, kita kalikan dengan 3. Berapa 5 kali 3-nya? Bagus. 15, kita tambahkan ini yang disimpan tadi menjadi 18. Yang ditulis 8-nya, 1-nya disimpan. Terus 5 dikalikan dengan mana lagi? Baik, dengan 2. 5 dikalikan dengan 2, hasilnya 10, ditambahkan 1, hasilnya 11. Maka kita tulis 11 di sini. Angka 5 sudah kita kalikan keseluruhan dengan angka 237. Sekarang giliran angka 4. Angka 4 kita kalikan dengan 7 dulu. Hasilnya kita tulis di sini. Berapa? 4 kali 7. Baik. 8, simpan 2. Kita lanjut, 4-nya dikalikan 3. Berapa? 12, benar. Tambahkan simpanannya menjadi 14. Terus 4-nya simpan 1. Kita lanjut, 4-nya kali 2, 8, ya. Tambah 1 menjadi 9. Lalu kita jumlahkan. Hasil yang pertama tadi kita jumlahkan dengan hasil yang kedua. 5 tidak ada pasangannya, kita turunkan aja 5. Terus 8 dengan 8 itu adalah 16. Tulis 6-nya, 1-nya di sini. 1, 1, 2 tambah 4 menjadi 6. Tidak ada nyimpan. 1 dengan 9 jadi 10. Kita hitung, di belakang ada 3 isi titik. Angka berapa?
Ya, 10.665. Siapa yang benar? Bagus, kalau sudah itu. Ya. Oh. Oke, anak-anak, siapa yang bisa soal nomor 2? Coba yang bangku belakang, pojok. Berapa hasilnya ini? 17.982. Baik, bagaimana yang lain? Oh, bagus. Hasilnya adalah 17.982. Baik, anak-anak, berarti secara tidak langsung Bapak memberikan 2 soal ini, berarti Bapak tahu bahwa anak-anak paham dengan perkalian dasar. Karena di sini ada unsur-unsur perkalian dasar. Jadi Bapak tidak perlu nanya satu persatu anak-anak, berarti perkalian dasar ini sudah Bapak praktekkan kepada anak. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan. Kita mulai belajar pelan-pelan ya. Yang perlu disiapkan adalah sebuah catatan untuk memperhatikan apa yang Bapak jelaskan, dan lihat juga buku paketnya pada untuk semester 1 pada halaman 6. Kita belajar bilangan bulat. Pengertiannya dulu. Bilangan bulat itu adalah mulai dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Jadi dibagi 3, yang ini adalah positif, yang ini adalah negatif, dan ini adalah 0. Nah, keseluruhannya disebut dengan bilangan bulat. Ada lagi bilangan-bilangan lain pada bilangan ini. Yang pertama itu adalah kalau bilangan bulat positif dengan 0 itu disebut dengan bilangan cacat. Bilangan cacat itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya dari bilangan cacat, setelah bilangan cacat juga ada mulai dari 1 bilangan asli atau yang positif itu sendiri, bilangan asli. Itu mulainya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan, ada lagi yang berikutnya ada bilangan ganjil. Mungkin anak-anak sudah tahu bilangan ganjil. Bilangan ganjil mulainya dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Terus ada lagi, kalau ada ganjil berarti ada apa namanya? Ada genap. Baik, bilangan genap. Genap. Mulai dari berapa anak? Iya, baik. Mulai dari 2, 4, 6, 10 dan seterusnya. Oke, ini ada yang tidak berurutan Bapak nulisnya. Seharusnya di sini berapa? 8 dulu ya, 10 dan seterusnya. Oke, ada lagi bilangan, yaitu bilangan prima. Siapa yang tahu nama bilangan prima? Prima. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh bilangan lain kecuali dirinya. Ya, berarti mulainya dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Yaitu ada yang terakhir bilangan kardinal. Itu mulainya dari selain bilangan prima 3, 4, selain ada kesalahan berapa mulainya? 4, 6, 8, 9 dan seterusnya.
pengenalan beberapa bilangan. Ada yang perlu ditanyakan ini? Oke, anak-anak, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah mengenal beberapa bilangan, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, jelas operasi hitung bilangan bulat yang pertama itu adalah penjumlahan. Bagaimana kita menjumlahkan bilangan bulat? Nah, secara besarnya Bapak akan bagi 2. Yang pertama itu adalah dengan alat bantu. Contoh, 5 ditambah 2 sama dengan. Oke, contohnya adalah 5 ditambah 2. Kita pakai alat bantu, yaitu garis bilangan. Jawabannya, anak-anak bikin dulu garis bilangannya. Yaitu tempatkan nolnya, habis itu 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kalau kurang ini tambahin aja kanannya. 6, 7. Oke, prakteknya sekarang anak-anak gambarkan dulu bilangan 5 pada garis bilangan. Mulai dari 0 ke kanan karena dia positif sampai angka 5. Ya, nah? Jadi 5 kita gambarkan pada garis bilangan. Karena ditambahkan dengan 2, maka startnya sekarang dari angka 5 ke kanan. Lagi 2 satuan. Lanjutkan lagi 2 satuan. Sehingga sampai pada. Nah, kesimpulan hasilnya adalah ini. Jadi 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Anak-anak tinggal tulis di bawahnya kesimpulannya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, Bapak kasihkan contoh lagi satu, yaitu yang kedua. Itu yang menggunakan bilangan negatif. Perhatikan baik-baik. Contoh kedua. Itu misalnya Bapak tetap memakai 5. 5 ditambah min 3. 5 ditambah min 3. Nah, jawabannya dengan garis bilangan. Ini pakai alat bantu, yaitu bikin garis bilangan tetap sama seperti tadi. Letakkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh sini pakai min 1 tapi tidak terpakai, boleh ada ke kirinya bisa dilanjutkan. Nah, sekarang mulainya dari menggambarkan bilangan 5, mulai dari 0. Karena 5-nya positif, maka dari 0 kita gambarkan ke kanan sampai 5. Ini 5. Oke, sudah sampai sana. Sekarang ditambah negatif. Nah, kalau negatif arahnya ke kiri. Nah, mulai dari 5 ke kiri sebanyak 3 satuan. Maka nyampe sini. Min 3. Hasilnya adalah ini. Adalah berapa? 2. Kita simpulkan di bawah bahwa 5 ditambah min 3 sama dengan 2. Ya, kita lanjut sekarang anak-anak. Tadi kalau kita menjumlahkan bilangan bulat dengan alat bantu garis bilangan, maka sekarang kita menjumlahkan bilangan bulat tanpa alat bantu. Nah,
Bapak kasihkan 4 contoh yang berbeda yang perlu anak-anak pahami. Contoh yang pertama, itu Bapak pilih yang bulat-bulat aja. Apa yang bulat positif? 8 ditambah 12. Terus contoh yang kedua, Bapak variasi. Ini 7 positif ditambah min. Terus yang contoh ketiga, mungkin yang negatif di depan. 8 ditambah 6. Atau contoh keempat, itu adalah kedua-duanya negatif. Min 3 ditambah min 2. Nah, anak-anak, 4 contoh ini ada tujuannya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ada tujuannya Bapak memberikan contoh-contoh keempat ini agar anak-anak nanti dalam menjawab soal berpatokan pada keempat ini, yang mana salah satunya yang akan dipakai. Mari kita jawab bersama. Oke, jawaban yang nomor 1, anak. Bapak ulang dulu sistematisnya, menulisnya 8 ditambah 12 sama 7. Karena ini bilangan positif dua-duanya, Bapak kira anak-anak tidak akan mengalami suatu kesulitan. Berapa anak kalau 8 ditambah 12? Baik, 20 hasilnya. Itu jawaban yang nomor 1. Karena positif, nggak ada masalah. Nah, jawaban yang kedua, sudah mulai kita menggunakan 7 ditambah min. Nah, di sini ada yang positif, ada yang negatif. Terlepas dari tandanya, angka 7 dan angka 5. Mana lebih besar angka 7 dan angka 5? Baik, angka 7. Maka 7 ini positif. Maka jawabannya akan positif, Pak. Jawabannya akan positif. Jadi anak akan positif. Lagi berapa lebih besar? Oh, bagus, lagi 2. Maka jawabannya 2. Positif 2. Bagaimana? Ada yang perlu menanyakan? Yang pertama Bapak ulangi. Bandingkan angka tanpa melihat tanda dulu. Angka 7 lebih besar daripada angka 5. Karena angka 7-nya bertanda positif, angka 5-nya bertanda negatif, maka hasilnya akan bertanda positif. Ya, lagi berapa besarnya? Lagi 2, nah maka positif 2 hasilnya. Bisa? Jelas? Oke, kita lanjut jawaban ketiga. Jawaban yang ketiga yaitu min 8 ditambah 6. Lagi-lagi ada negatif dan positif. Angkanya mana bandingkan dulu. Yang mana lebih besar, 8 atau 6? Baik, 8. 8-nya tandanya apa? Negatif. Maka hasilnya negatif. Lagi berapa lebih besarnya? Bagus, lagi 2. Sehingga Bapak simpulkan min 8 ditambah 6, hasilnya adalah min 2. Bagaimana? Oke, berikutnya yang nomor 4 sekaligus yang terakhir untuk pertemuan kita yang sekarang di sini, selain nanti oleh-oleh di rumah, yaitu adalah min 3 ditambah min 5 sama 2. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua juga negatif. Maka hasilnya pasti negatif. Tinggal anak-anak jumlahkan angkanya saja. 3 tambah 5 itu adalah 8. Nah, hasilnya ada yang bertanya dari keempat konsep ini yang ada? Ya, kalau tidak, ya nanti kerjakan latihan tanpa dinilai untuk latihan. Anak-anak boleh bertanya ke WA pribadi Bapak masalah soal yang nanti Bapak berikan yang tidak bisa jawab. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memberikan anak-anak bimbingan sehingga kita selalu dalam tujuan yang sama. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan Bapak lanjutkan kepada pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Selamat siang. Om Santi 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 Om.